Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ya, sesuai dengan janji kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk membantu memberikan jawaban. Sekali lagi saya sampaikan teman-teman, tidak ada jaminan teman-teman menggunakan jawaban sangga ini akan lulus. Tetapi kita akan mengupayakan yang terbaik. Nah, langsung saja ya teman-teman. Ini ada dari nomor urut 41 yang ada di dalam list, yaitu dari Lolita. Akreditasi yang diupload dikeluarkan oleh pihak fakultas. Semua jawaban sangga ini itu informasinya maksimum 250 karakter. Kalau memang masih cukup, nanti di depannya tolong ditambahkan saja kepada yang terhormat tim verifikator gitu ya. Tambahkan di depannya sini semuanya ya, yang kemarin juga silakan ditambah di depannya. Nah, untuk Lolita ini bisa menjawab sangganya seperti ini ya. Mohon dicek kembali Pak. Akreditasi itu adalah akreditasi yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan karena akreditasi itu adalah akreditasi yang merujuk pada BAN PT. Silahkan dicek Pak. Terima kasih. Nah, seperti itu ya Mbak Lolita. Oke, kita agak percepat ya karena ada sampai nomor urut 100 pada pagi hari ini akan kita bahas. Intinya seperti itu. Kalau ada yang sama, kasus yang sama, silakan dicontoh. Dan tidak dicontoh pun juga tidak masalah. Mau cari kata-kata sendiri, paling tidak ada niat kami untuk membantu sesuai dengan janji. Terus selanjutnya ada Ana. Ini kualifikasi pendidikan tidak sesuai dipersyaratkan. Jadi sekali lagi, banyak yang seperti ini tidak diluluskan ya. Ini sebenarnya sudah tidak bisa. Kenapa? Nanti pada saat lulus pun di tahap sangga ini, nanti pada pemberkasan akhir pun akan dicek kembali itu berkasnya. Jangan sampai teman-teman sudah capek-capek lulus SKD, SKB, tetapi di pemberkasan akhir malah tidak diluluskan. Kan lebih sakit lagi. Seperti itu. Tetapi kalau mau dicoba, silakan dicoba seperti ini. Mohon diberi kebijakan Pak. Sebelum saya memilih formasi itu, saya sudah berkonsultasi dengan panitia instansi dan dibolehkan. Terima kasih kalau memang sudah berkomunikasi. Kalau tidak, ya sudah jadi pembelajaran untuk tahun depan. Seperti itu ya. Karena memang ini dari awal sudah diinformasikan oleh BKN, tidak boleh memaksakan jurusan kita. Harus sama persis atau harus sama plug. Dan meskipun serumpun juga tetap tidak bisa. Seperti itu. Itu sudah dijelaskan oleh oleh BKN dan saya juga sudah menginformasikannya di dalam video YouTube saya sebelumnya juga pada masa pendaftaran ya. Oke, lanjut. Di sini ada Wahdi Agung, alasan gugurnya ada pengurangan dan penambahan kalimat pada poin surat pernyataan, akan tetapi intinya sama, hanya membakukan dan memperjelas kalimat. Nah, ini kepada teman-teman ya. Jadi pembelajaran juga di tahun depan kalau memang tidak lulus atau TMS, ini sekali lagi ya, jangan pernah mengurangi, merubah ataupun menambah kalimat apapun pada format yang diberikan jika tidak ada perintah dari instansi. Ketika melihat, oh ternyata kurang baku, akan saya bakukan. Jangan pernah melakukan hal itu ya teman-teman ya, ini pembelajaran ya. Tetapi kalau mau dicoba disanggah, silakan lakukan seperti ini. Mohon diberi kebijaksanaan. Yang saya lakukan hanya memperjelas kalimat dan membuatnya menjadi kalimat baku. Tetapi maksud dan inti dari surat saya tersebut tidak ada yang berubah. Masih sama persis dengan format surat awal yang diberikan instansi. Terima kasih. Oke? Jadi pembelajaran ini. Oke, lanjut. Nomor 46 ada mana tadi? Ini ada Aditya ya. Aditya di sini tanggal di surat pernyataan dan lamaran ditulis dengan tulisan tangan. Oke, mungkin jawaban sangganya bisa seperti ini ya. Mohon ada kebijaksanaan Pak. Semua persyaratan sudah saya ikuti. Mohon tidak menjadikan tulisan tangan pada tanggal surat tersebut sebagai alasan TMS. Karena itu sama sekali tidak mempengaruhi inti dari surat pernyataan tersebut. Mohon birokrasi sekarang tidak sekaku ini. Sekali lagi mohon kebijaksanaannya. Terima kasih. Oke, seperti itu ya. Tidak apa-apa kita ada sedikit penekanan di sini. Mohon birokrasi sekarang tidak sekaku ini. Itu tidak masalah ya. Ini biar ada penekanan-penekanan seperti ini. Nomor 47 di sini ada dari Pemkot Batam.
Akreditasi tidak tertera di ijazah, tetapi tidak ada arahan untuk upload akreditasi dan tidak ada tempat untuk upload akreditasi. Ini jadi banyak yang gugur karena akreditasi ya. Saya lihat dari rangkuman ini banyak sekali yang gugur karena akreditasi. Berbagai macam alasannya. Nah, jawaban sanggahnya mungkin bisa seperti ini. Mohon diberi kebijaksanaan. Tidak ada arahan ataupun perintah untuk mengunggah akreditasi. Dan kolom unggahannya pun tidak disediakan. Jadi jangan karena sesuatu yang tidak diumumkan di persyaratan dijadikan alasan untuk menggugurkan peserta. Terima kasih. Seperti itu. Ini tidak masalah. Kita seolah-olah ada penekanan kepada panitia karena memang pada masa sanggah ini tidak akan diluluskan jika itu kesalahan berasal dari peserta, tetapi akan diluluskan jika kesalahan itu ada pada tim verifikator dan kita sanggah. Jadi kita berusaha mengarah ke sana ya, jawaban kita itu berusaha mengarah ke sana yang membenarkan diri kita, membenarkan argumen kita, seperti itu. Jadi teman-teman juga di sini jika ada salah ketik-ketik di sini nanti teman-teman perbaiki ya, diketik dengan benar. Karena ini sangat banyak, jadi mohon maaf jika ada salah ketik. Oke lanjut ya, nomor 48 ini ada dari Tri BKKBN, 3 surat pernyataan menggunakan materi yang sama. Ini jadi trending topik di mana-mana, di instansi manapun. Mungkin karena kemarin ada yang ditemukan menggunakan materi dari Google, tetapi di tahun sebelumnya ada juga yang lulus menggunakan 3 materi dan banyak, bukan cuma 1-2. Di materi ini memang sudah menjadi trending, jadi agak berat ya. Paling sifatnya bersifat permohonan. Mohon maaf sebelumnya, saya tidak bermaksud curang, hanya karena sebelumnya tidak ada penjelasan mengenai larangan menggunakan materi untuk 3 surat sehingga saya melakukan hal tersebut. Terima kasih dan mohon diberi kebijaksanaan. Ya, paling seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nomor 47, surat lamaran tidak sesuai format, surat pernyataan tidak sesuai format. Nah, ini formatnya, format yang kakak buat, format yang Mas Ferdian buat itu seperti apa ya, diperjelas dulu. Oke, kita langkai dulu itu. Terus Doni Sandan, ini pas foto diunggah tidak terlalu jelas karena memiliki resolusi yang rendah. Ini mungkin bisa jawabannya seperti ini ya. Mohon diberi kebijaksanaan. Jika saya bisa mengunggah ke dalam SSC ASN, berarti resolusi dan size dari pas foto saya itu sudah masuk dalam kriteria yang dipersyaratkan. Jangan karena sesuatu yang tidak dipersyaratkan menjadikan peserta jadi TMS. Sekali lagi mohon kebijaksanaannya Pak. Terima kasih. Seperti itu, Mas Doni. Oke, lanjut. Widya Tamala, alasan TMS dari verifikator, surat lamaran dan surat pernyataan tidak ditulis tangan. Nah ini saya pertanyakan dulu, apakah memang ada perintah untuk tulis tangan di pengumuman? Jika ada, gugurlah kita, seperti itu. Tetapi kalau tidak ada, itu masih bisa disanggah, seperti itu. Ya, di sini mungkin jawaban sanggahnya jika memang tidak ada pengumuman atau perintah, mohon diberi kebijaksanaan. Tidak ada pengumuman atau perintah yang diberikan kepada pendaftar untuk menulis tangan ataupun diketik. Dan inti dari surat tersebut tidak ada yang berubah. Mohon birokrasi sekarang tidak sekaku ini. Sekali lagi mohon kebijaksanaannya. Terima kasih. Seperti itu. Oke lanjut, nomor 50, tidak ada penjelasan TMS ya, TMS ya maksudnya ini ya. Kalau memang tidak ada penjelasannya, mungkin di jawaban sangkanya nanti bisa seperti ini. Apa yang membuat saya TMS? Ya. Saya akan meneruskan hal ini ke media dan BKN jika saya dinyatakan TMS tetapi tidak diberi penjelasan. Mohon ada kebijaksanaannya untuk meluluskan saya. Terima kasih. Seperti itu. Ya, tidak apa-apa ada bersifat penekanan-penekanan seperti ini. Oke, lanjut. Ada dari Pemkot Blitar. Ini alasan TMS, tanggal akreditasi tanggal 19 Agustus 2010, ijazah tanggal 16 Agustus 2010. Sudah saya tanyakan ke pihak kampus, memang saat itu sedang proses reakreditasi. Mohon petunjuk kata-kata yang tepat. Nah, mungkin jawaban sanggahnya bisa seperti ini ya. Ini kalau kepanjangan, ini dihapus saja nanti nih. Nah, mungkin jawaban sanggahnya bisa seperti ini ya.
Mohon dicek kembali dan diberi kebijaksanaan, Pak. Akreditasi yang saya lampirkan itu adalah akreditasi yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan. Tentu Bapak mengetahui ada yang namanya reakreditasi untuk memperbaharui akreditasi. Tanggal 16 Agustus 2010 itu masih proses reakreditasi oleh kampus. Akreditasi yang lama sudah habis masa berlakunya. Jangan karena sesuatu kesalahan yang tidak menjadi wewenang kami atau proses akreditasi harus menjadi tanggungan kami. Jika sekaku itu, sampai kapanpun saya tidak akan pernah bisa mendaftar CPNS. Ini diganti, jika sekaku itu, sampai kapanpun saya tidak pernah bisa mendaftar CPNS. Terima kasih. Nah, ini kalau kepanjangan, nanti ini dihapus saja ya. Ini dihapus saja. Atau ini saja yang dihapus ya. Kalau seumpamanya kepanjangan, ini dihapus. Nah, mungkin jawabannya bisa seperti ini ya. Mohon dicek kembali. Saya berani bersumpah bahwa ijazah yang saya unggah adalah ijazah asli. Dan masalah akreditasi program studi itu juga legal dan dapat dipertanggungjawabkan karena bersumber dari BAN PT. Terima kasih. Lanjut, ada Ira Rahma. Ini alasannya tidak melampirkan surat keterangan akreditasi. Nah, kalau memang teman-teman tidak melampirkan dan memang itu diminta, itu pasti sudah gugur. Tetapi kalau sudah mengunggah tetapi tidak terbaca atau tidak dinyatakan gugur TMS karena tidak mengunggah, teman-teman bisa menjawabnya. Mohon dicek kembali. Saya sudah melampirkan akreditasi sesuai dengan yang diminta. Cukup itu, saya yakin teman-teman lolos kalau memang betul-betul terunggah. Oke, lanjut nomor 57. Alasan TMS lamaran pada poin 3 harus memilih ijazah yang dipergunakan di surat lamaran. Padahal lupa harus kata-kata SMA D3, D4-nya. Seharusnya tulis S1, tapi S1-nya juga saya tulis. Saya bingung sebenarnya membaca ini. Oke, untuk R6 mungkin jawabannya bisa seperti ini. Mohon diberi kebijaksanaan, Pak. Saya sudah menulis S1 pada surat lamaran. Mohon dicek kembali kalau memang permasalahannya karena kesalahan panitia tidak melihat S1-nya sudah ditulis oleh Mbak Erna. Saya bingung bacanya nih ya, Mbak. Mohon maaf. Nomor 56, ini permasalahan akreditasi juga ya. Padahal udah upload akreditasi sesuai persyaratan yang diminta berdasarkan tahun kelulusan Pemkot Depok. Nah, kalau memang sudah sesuai, tinggal jawab seperti ini, gampang. Mohon dicek kembali, saya sudah melampirkan akreditasi sesuai dengan persyaratan yang diminta. Saya sudah mengeceknya kembali secara detail dan memang sudah memenuhi semua persyaratan yang diminta pada saat pengumuman. Terima kasih. Oke, kalau memang sudah diunggah, saya yakin bisa lolos. Terus lanjut, nomor 59. Surat pernyataan tidak sesuai format. Poin 2 ada kekurangan pengetikan. Nah, kalau ada seperti ini memang agak berat ya, tetapi mungkin bisa dicoba sanggah. Mohon diberi kebijaksanaan. Keterbatasan saya dalam menulis surat pada poin 2 tidak merubah inti dari surat pernyataan. Mohon birokrasi sekarang tidak sekaku itu. Mohon ada kebijaksanaannya. Jika kekurangan pengetikan itu merubah inti atau maksud dari surat pernyataan, pasti dinyatakan tidak lulus. Nah, selanjutnya nomor 58 ada Singgi Husan, Pemkab Pindrang, pada saat lulus akreditasi sementara perpanjangan. Nah, jawabannya hampir sama dengan yang di atas ya. Nah, mungkin jawabannya bisa seperti ini ya. Mohon ada kebijaksanaannya. Akreditasi yang saya lampirkan adalah akreditasi yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada saat saya lulus akreditasi sementara proses perpanjangan. Jadi saya upload akreditasi sebelum mati dan sesudah mati. Terima kasih. Seperti itu ya. Lanjut, nomor 61, tidak mengunggah pernyataan 5 poin. Jika memang tidak mengunggah, memang sudah tidak bisa ya, tidak ada harapan lagi kalau tidak mengunggah. Tetapi kalau mengunggah, itu masih bisa. Teman-teman, mungkin karena banyak yang seperti ini, saya skip saja kalau ada yang seperti ini ya, karena ternyata masih banyak yang belum terjawab. Selanjutnya nomor 59, masalah karena mengupload sertifikat ATT3 dan berkas kartu ujian dan SKL untuk bahan pertimbangan karena selama PPKM kampus saya tutup dan oke, ini juga tidak bisa ya, Mas Aditya.
panitia sudah melalui BKN juga pernah menyampaikan bahwa SKL tidak diterima untuk instansi-instansi tertentu kecuali instansi tersebut memang memperbolehkan dari awal. Tetapi kalau dari awal sudah menyatakan SKL tidak bisa, berarti sudah tidak bisa lagi, tidak ada harapan lagi ya. Pembelajaran untuk tahun depan untuk segera diurus. Oke, selanjutnya nomor 59 Rizky Sepsar. Ini masalah materi lagi, jawabannya mungkin sama, mohon maaf seperti jawabannya di atas ya. Silakan dicontoh saja jawaban-jawaban yang ada di atas. Selanjutnya ini juga ada materi yang sama seperti yang saya sampaikan tadi, jadi trending di mana-mana ini ya. Dinyatakan semua tidak lulus karena menggunakan materi yang sama. Selanjutnya nomor 60, surat lamaran tidak sesuai pengumuman karena mencantumkan poin nomor 8 khusus formasi penyandang disabilitas. Jadi jika ada kasus seperti ini mungkin jawabannya bisa menggunakan kalimat ini. Mohon ada kebijaksanaannya. Pada poin nomor 8 sudah ada keterangan bahwa itu adalah khusus untuk penyandang disabilitas. Jadi tidak merubah poin dan inti dari surat pernyataan untuk formasi umum. Mohon birokrasi sekarang tidak sekaku ini. Mohon ada kebijaksanaannya. Terima kasih. Seperti itu ya. Lanjut, ini ada Cecen TMS karena poin di surat pernyataan kurang 1 poin. Yang lain ada kurang 1 poin juga tetap lolos. Nah, ini jangan membandingkan Anda dengan yang lain ya. Kalau memang ditemukan oleh panitia ada 1 poin yang tidak ada 1 poin yang kurang, apalagi surat pernyataan, itu sudah pasti tidak lolos. Nah, kalau persoalan teman Anda yang ada yang lolos, itu jangan dipermasalahkan, biarkanlah dia berjuang, karena itu mungkin rezekinya dia, seperti itu. Tetapi kalau ditemukan oleh panitia, itu memang sudah pasti tidak akan lolos, seperti itu ya. Apalagi memang banyak yang bertanya, saya akan menghilangkan, bolehkah saya menghilangkan 1 poin, misalnya bersedia ditempatkan di mana saja, saya tidak mencantumkan itu. Ini contoh ya, itu memang tidak bisa. Semua surat pernyataan poin-poinnya tidak boleh ada satupun yang hilang, seperti itu. Oke. Lanjut. Ini masalah materi sama ya tadi. Terus lanjut nomor 62. Alasan TMS dari tim verifikator tidak melampirkan surat pernyataan lampiran 3. Saat di-download lampiran 3 dan 4 di bagian bawah pojok kiri, padahal ada keterangan boleh dipilih salah satu. Nah, kalau memang ada keterangan seperti itu, mungkin jawabannya bisa seperti ini. Tolong dicek kembali pengumumannya, Pak. Pada saat download lampiran 3 dan 4, di bagian bawah pojok kiri ada keterangan boleh dipilih salah satu. Saya ada buktinya, Pak. Mohon kesalahan dalam pemberian informasi tidak menjadikan pendaftar gugur. Sekali lagi, mohon ada kebijaksanaannya. Terima kasih. Oke, ya. Seperti itu. Terus lanjut 63, ini tidak jelas atau terhapus, saya kurang paham. Terus nomor 64, ini ijazah tertera D3 manajemen. Padahal saya memang lulusan manajemen pemasaran, tetapi karena ijazah cuma tertera manajemen, jadi nggak lolos. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya, bahwa kalau kejadian seperti ini itu tidak bisa. Jauh sebelumnya juga BKN mengingatkan, meskipun cuma serumpun itu tetap tidak bisa. Harus sama persis ya. Jadi ini tetap tidak bisa. Lolos pun di tahap sekarang, itu nanti akan bermasalah di tahap pemberkasan akhir. Jadi sayang sekali, sudah capek-capek SKD, SKB, begitu pemberkasan akhir ternyata tidak diloloskan, kan lebih sakit lagi. Oke, ini kasusnya sama juga, D3 permasalahan formasi. Seperti itu. Kita lanjut saja, nomor 66, surat lamaran tidak sesuai dengan persyaratan. Tidak sesuainya bagaimana ya? Ini surat pernyataan tidak sesuai format, ini juga ya, tolong diperjelas. Terus selanjutnya ada alasan TMS-nya nomor 68, surat keterangan sehat tidak mencantumkan tanggal pada saat diperiksa dan nama dokter. Nah, ini memang sebenarnya pada dasarnya memang harus mencantumkan tanggal dan nama dokter. Nanti siapa yang mau bertanggung jawab? Dokter siapa yang harus diperiksa? Ini apakah valid atau tidak? Seperti itu. Tetapi kalau mau mencoba menyangga bisa seperti ini. Mohon diberi kebijaksanaan.
Persoalan format surat kesehatan tidak dijelaskan oleh instansi, dan lagi pula surat keterangan sehat saya itu adalah surat yang resmi, legal, dan dapat dipertanggungjawabkan jika memang ditelusuri. Sekali lagi mohon ada kebijaksanaannya. Seperti itu. Ini kembali lagi ada terulang ijazah tidak sesuai kualifikasi, itu memang tetap tidak bisa ya, seperti saya jelaskan tadi. Lolos pun di tahap sekarang akan bermasalah di tahap pemberkasan akhir, seperti itu. Oke, lanjut. Untuk Firda 5, saya sudah mengunggah semua dokumen dan sudah mengecek ulang, tapi tim verifikasi memberi keterangan belum melampirkan. Nah, kalau seperti ini nih sangat gampang ya, saya yakin akan lulus kalau memang betul seperti itu kejadiannya. Tinggal jawab. Nah, untuk Firda 5 mungkin bisa mencoba jawaban seperti ini. Mohon dicek kembali, saya sudah mengunggah semua dokumen dan sudah mengecek ulang semuanya dan semua berkas saya lengkap. Mohon dapat diluluskan. Terima kasih. Ini ada IPAN, tidak melampirkan nilai secara keseluruhan, hanya SKHUN. Di keterangan upload pengumumannya tidak dicantumkan dokumen yang harus diupload. Saya memilih SKHUN karena saya lulus 2009 dan oke. Untuk IPAN jawabannya seperti ini menurut berdasarkan dari keterangannya. Mungkin bisa dicoba. Mohon diberi kebijaksanaan karena di keterangan upload dan pengumumannya tidak dicantumkan dokumen yang harus diupload. Saya memilih SKHUN karena saya lulusan 2009 dan masih menggunakan sistem UAN dalam sistem kelulusannya. Terima kasih. Seperti itu ya, bisa dicoba seperti itu. Nah, ini nomor 73, ini sebenarnya tidak boleh ada hal yang seperti ini dilakukan oleh panitia ya. Karena memang sudah disampaikan oleh PLT Kepala Biro Humas BKN, itu peserta boleh dari mana saja, melamar di mana saja. Bagaimana jika saya misalnya dari Jakarta mau mengabdi di Papua, tetapi saya tidak punya domisili Papua, apakah saya harus dinyatakan gugur? Itu sudah dijawab oleh PLT Biro Humas BKN ya. Jawabannya mungkin disampaikan ke panitia seperti ini. Mohon diberi kebijaksanaan. Menurut Paryono selaku Pak, di sini tambahin Bapak ya. Nah, bisa dijawab seperti ini. Mohon diberi kebijaksanaan. Menurut Bapak Paryono selaku pelaksana tugas Kepala Biro Humas BKN, pelamar CPNS boleh mendaftar ke lintas daerah atau domisili. Sebab setiap pelamar dapat mendaftar CPNS 2021 meski berbeda atau berada di lintas daerah di luar domisilinya. Meski tidak memiliki surat keterangan domisili, hanya perlu EKTP. Saya akan menyampaikan hal ini ke BKN. Terima kasih. Seperti itu ya. Kecuali memang dia meminta. Tapi seharusnya pemerintah daerah itu tidak memberlakukan hal yang kontradiksi dengan apa yang disampaikan oleh BKN. Ini silakan disanggah ya. TMS dikarenakan scan ijazah yang saya sampaikan berwarna hitam putih. Nah ya, ini kesalahan scan ya. Ya mungkin dijawabnya bisa seperti ini. Permohonan saja karena memang kesalahan. Mohon diberi kebijaksanaan. Yang saya scan itu adalah ijazah asli. Saya bisa membuktikannya jika memang harus dibuktikan lebih lanjut. Hanya saja pada saat scan terjadi kesalahan pemilihan output warna. Mohon diberi kebijaksanaan. Terima kasih. Ya, seperti itu ya. Nomor 75. Mohon maaf sebelum ini, mohon bantuannya Kak, saya dinyatakan TMS karena materai. Nah, kalau materai sudah sama persis jawaban yang di atas ya. Selanjutnya ini ada ini salah input IPK. Jawabannya mungkin seperti ini. Mohon diberi kebijaksanaan. Kesalahan saya dalam menulis nilai IPK yang lebih rendah dari sebenarnya tidak merubah inti dari persyaratan minimal IPK yang dipersyaratkan instansi. Mohon ada kebijaksanaannya. Terima kasih. Oke, nomor 77, keterangan berbadan sehat tidak mencantumkan berat dan tinggi badan. Untuk Kemenkumham ini memang sesuatu yang wajib, jadi teman-teman yang tidak melampirkan itu tidak bisa. Jadi pembelajaran untuk tahun depan ya, biar lebih lengkap. Ini juga Kemenkumham, surat pernyataan 2 lembar, di scan-nya itu 1 lembar, ini juga tidak bisa ya, karena memang tidak dilampirkan. Nomor 77, tidak ada akreditasi. Di web SSC ASN tidak diminta upload akreditasi. Nah, jika memang seperti itu, jawabannya bisa seperti ini. Mohon ada kebijaksanaannya, karena pada kolom SSC ASN tidak menyediakan tempat untuk mengunggah akreditasi. Dan keterangan untuk menggabungkan dengan ijazah pun tidak ada. Jangan karena kesalahan tidak adanya tempat mengunggah, menjadikan pendaftar TMS. Terima kasih. Seperti itu. Ya, lanjut 78.
masih berlaku sertifikat akreditasi. Ini sama dengan yang di atas ya, banyak persoalan akreditasi. Jawabannya bisa seperti ini. Mohon ada kebijaksanaannya. Akreditasi yang saya lampirkan adalah akreditasi yang sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh instansi. Dan akreditasi itu adalah akreditasi yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya lulusnya di antara waktu akhir akreditasi dan masuk akreditasi baru. Jika sekaku ini, maka sampai kapanpun saya akan kehilangan kesempatan untuk mendaftar CPNS selamanya, karena pasti akan tetap TNS. Mohon ada kebijaksanaannya. Terima kasih. Oke, nomor 79, TMS-nya karena jurusan tidak sesuai ya. Ini tidak bisa seperti saya jelaskan tadi, lolos pun di sini akan bermasalah di belakang. Kemungkinan KTP saya buram. Ini juga tidak bisa ya. Dari awal juga BKN sudah menyampaikan kalau memang ada KTP yang tidak terbaca segera diperbaharui. Nah, ini untuk 81, ijazah dan transkrip tidak sesuai padahal sudah sesuai dan berkasnya semua asli. Jika memang seperti itu bisa dijawab dengan cara seperti ini. Mohon dicek kembali. Saya sudah mengunggah semua dokumen dan sudah mengecek ulang semuanya, dan semua berkas saya lengkap dan sesuai dengan yang diminta oleh instansi. Mohon dapat diluluskan. Terima kasih. Seperti itu ya. Nomor 82, menempelkan gambar materi yang ditandatangani, bukan menempelkan materi yang menandatangani materi tersebut pada surat lamaran pernyataan. Jika kasus seperti ini mungkin bisa jawabannya. Mohon maaf sebelumnya, materi yang saya gunakan adalah materi asli dan berbeda di setiap suratnya. Mohon diperiksa kembali. Terima kasih. Saya kurang paham sebenarnya. Saya kurang paham permasalahannya. Ya, itu. Terus 83, surat keterangan berbadan saya tidak mencantumkan berat badan. Ini sama ya, tidak bisa untuk Kemenkumham, itu sesuatu yang wajib. Oki Timur, ini foto tidak pakai baju putih dan jilbab hitam. Ini mohon ada kebijaksanaannya karena dalam pengumuman hanya diinformasikan berlatar warna merah. Terima kasih. Jika memang informasinya cuma seperti itu. Jika memang sudah diminta dari awal, mohon maaf tetap tidak bisa. 85, akreditasi PT atau prodi yang dilampirkan bukan pada saat tanggal kelulusan. Ini sama ya dengan yang tadi. Ini ada penjelasannya di bawah. Saya lulus Oktober 2017. Nah, jika memang seperti itu, jawabannya seperti ini. Mohon ada kebijaksanaannya. Akreditasi yang saya lampirkan adalah akreditasi yang sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh instansi. Dan akreditasi itu adalah akreditasi yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika lulus akreditasi prodi sedang direakreditasi. Hasil reakreditasi tersebut keluar pada bulan November 2017. Jika sekaku ini, maka sampai kapanpun saya akan kehilangan kesempatan untuk mendaftar CPNS selamanya. Karena pasti akan tetap TMS. Mohon ada kebijaksanaannya. Terima kasih. Oke, nomor 87, saya dinyatakan TMS di bagian KTP. KTP saya tertulis Jambi, tapi saya sekarang berada di Palembang. Apakah saya ikut masa sanggah, Mas? Coba. Ini silakan disanggah ya. Ini jawabannya seperti tadi di atas. Silakan dibaca, nanti di pause dan dibaca. Itu sudah disampaikan oleh PLT Biro Humas BKN. Oke, nomor 87, ada Grace. Dia sudah sesuai dengan formasi tapi dinyatakan tidak sesuai ya. Kalau memang seperti itu, jawabannya bisa seperti ini. Mohon dicek kembali, kualifikasi yang dibutuhkan sudah sama persis dengan kualifikasi saya, yaitu hubungan internasional. Sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, yaitu hubungan internasional juga. Terima kasih. Seperti itu. Oke, lanjut. 90, transkrip nilai tidak lengkap. Ya, memang tidak bisa ya. Katanya Putri, TMS karena tidak ada akreditasi di web SSC ASN, tidak diminta upload akreditasi. Ini sama ya. Jawabannya bisa seperti ini. Mohon ada kebijaksanaannya karena pada kolom SSC ASN tidak menyediakan tempat untuk mengunggah akreditasi dan keterangan untuk menggabungkan dengan ijazah pun tidak ada. Jangan karena kesalahan tidak adanya tempat untuk mengunggah menjadikan pendaftar TMS. Terima kasih. Oke, lanjut. Ada Nabila. Ini keterangannya
Surat lamaran dan surat pernyataan tidak ditandatangani, padahal sudah menandatanganinya tetapi tanda tangannya full di atas materai. Nah, untuk hal-hal yang seperti ini teman-teman harusnya lebih teliti. Masa tidak menandatanganinya tembus sampai ke kertas, semuanya di atas materai, ya. Tapi mungkin bisa dicoba. Mohon dicek kembali, Pak. Saya sudah menandatangani kedua surat tersebut, hanya saja memang tertanda tanganinya full di atas materai. Dan materainya pun materai yang berbeda. Mohon dicek kembali. Terima kasih. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada kasusnya itu mengupload akreditasi, tetapi akreditasi yang dikeluarkan dari universitas. Jawabannya seperti ini. Mohon dicek kembali, saya sudah melampirkan akreditasi sesuai dengan permintaan instansi. Akreditasi yang saya lampirkan adalah akreditasi yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu sudah merujuk pada BAN PT. Terima kasih. Nomor 88 adalah surat pernyataan tidak sesuai dengan format yang dipersyaratkan. Dan ternyata dia mengatakan di sini sudah sesuai format. Kalau memang seperti itu tinggal dijawab. Mohon dicek kembali. Saya sudah melampirkan surat pernyataan sesuai dengan yang diminta. Terima kasih. Oke, lanjut ada 89. Sertifikat akreditasi BAN PT tidak dilampirkan. Saya melampirkan surat keterangan akreditasi. Ya, sama ya dengan yang tadi jawabannya. Mohon dicek kembali, saya sudah melampirkan akreditasi sesuai dengan permintaan instansi. Akreditasi yang saya lampirkan adalah akreditasi yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu sudah merujuk pada BAN PT. Terima kasih. Oke, lanjut. Nomor 90 menyatakan tidak ada program studi pada saat kelulusan. Padahal syarat instansi yaitu ijazah STR dan bukti akreditasi di dokumen pendukung, tetapi di website SSCASN dokumen pendukung tidak ada dan STR tersendiri. Agak repot saya bacanya ini. Mohon dicek kembali, saya sudah melampirkan sesuai dengan apa yang diminta pada saat pengumuman. Pada saat pengumuman yang diminta hanya ijazah plus STR dan bukti akreditasi. Terima kasih. Lanjutnya 90 ini ada ATIX, alasannya sertifikat akreditasi BAN PT tidak dilampirkan. Nah, sama dengan yang di atas ya. Silakan dicek. Selanjutnya 91 tidak ada program studi pada saat kelulusan. Sertifikat TOEFL prediction sudah tidak berlaku. Nah, ini kasusnya dia ada sertifikat tahun 2020 dan itu sertifikat itu berlaku selama 2 tahun. Tetapi tidak melampirkan bukti tersebut. Memang biasanya sih TOEFL itu berlakunya 6 bulan. Nah, tapi kalau memang seperti itu bisa dicoba dengan jawaban ini. Mohon dicek kembali sertifikat TOEFL saya tersebut berlakunya selama 2 tahun. Saya memiliki file yang menyatakan sertifikat TOEFL saya tersebut berlaku 2 tahun. Tetapi memang tidak saya unggah. Mohon ada kebijaksanaannya. Terima kasih. Selanjutnya ini Dinata. Alasan TMS-nya karena tidak upload surat kehilangan dari polisi mengenai akte kelahiran. Sementara yang saya upload adalah akte sah asli dari Capil. Nah, yang saya bingung ini bagaimana caranya panitia instansi mengetahui akte kelahiran Dinata ini sempat hilang. Kenapa alasannya minta surat keterangan kehilangan polisi? Ini jadi lucu sebenarnya. Kok bisa tahu? Pasti ada penyebab panitia mengatakan bahwa minta keterangan kehilangan dari kepolisian. Nah, tetapi kalau mau mencoba silakan seperti ini. Mohon dicek kembali, saya sudah mengunggah akte kelahiran yang asli dari Capil sehingga tidak memerlukan lagi surat keterangan hilang dari kepolisian. Aneh sebenarnya kasusnya. Oke, lanjut nomor 92. Surat lamaran saya download itu ditujukan pada wali kota, tetapi menurut tim verifikasi administrasi itu ternyata ditujukan kepada bupati. Oke, kalau seperti itu kasusnya bisa dijawab, mohon dicek kembali. Format yang saya kirimkan itu adalah asli sesuai dengan format yang disediakan instansi. Kami tidak berani merubahnya karena tahun lalu banyak yang TMS karena merubah isi dari format yang diberikan instansi. Mohon jangan karena kesalahan format yang diberikan oleh instansi menjadikan peserta gugur. Saya akan menyampaikan ini ke BKN. Terima kasih. Seperti ya, tidak apa-apa ada penekanan. Selanjutnya ada 94. Ini sama kasusnya mendaftar di luar domisili. Silakan dijawab seperti ini. Sama dengan di atas tadi ya. Oke, selanjutnya surat keterangan tidak pindah 10 tahun tidak sesuai dengan format. Kalau memang tidak sesuai berarti memang tidak bisa ya. Selanjutnya 96.
Jabatan yang dilamar pada surat lamaran dan pernyataan tidak sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam pengumuman, analisis. Oh, seperti itu. Jawabannya mungkin seperti ini. Mohon ada kebijaksanaannya, Pak. Semua persyaratan lain sudah kami penuhi. Keterbatasan saya dalam menulis formasi jabatan mohon tidak dijadikan alasan untuk TMS. Mohon birokrasi sekarang tidak sekaku ini. Sekali lagi mohon ada kebijaksanaannya. Terima kasih. Sama persoalan akreditasi yang tidak sesuai. Jawabannya seperti ini ya. Nanti di post saja. Suara saya sudah habis. 98 kasus TOEFL yang sama yang di atas. Sudah dijawab ya. 99 kalau memang sudah mengunggah sesuai dengan yang diminta, jawabannya tinggal seperti ini. Mohon dicek kembali, saya sudah mengunggah ijazah dan transkrip nilai saya sesuai dengan yang diminta. Seperti itu ya. Oke, yang terakhir materai pada surat pernyataan sama. Ini kasusnya sama dengan yang di atas, tinggal di scroll ke atas tadi ya, atau diundur videonya. Silakan dicek mengenai materai itu. Kasusnya memang jadi kasus berat di tahun ini. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman. Mohon maaf sekali jika tidak maksimal dan tidak terlalu urut. Sekali lagi ini boleh dipakai juga boleh tidak. Paling tidak ada gambarannya seperti apa. Mohon maaf sebesar-besarnya jika lambat dan yang tersisa akan kami coba jawab. Ya, mungkin yang kasusnya sama bisa menjawab seperti itu. Silakan dilihat videonya. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.